Shalom, jumpa lagi dengan sapaan berkat Gemim Peniel Tuna Wawonasa. Sebelum kita merenungkan bagian firman dari Injil Markus pasal 8 ayat 34, mari kita memohon hikmat Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, karuniakanlah hikmat-Mu untuk kami akan memampukan mengerti, memahami firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini, supaya firman ini menjadi motivasi iman menjalani hidup yang Engkau karuniakan di masing-masing pribadi, khususnya tentu dalam menghayati minggu-minggu sengsara. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, jemaat, pemirsa, dimanapun berada, perenungan kita di saat ini terambil dalam Injil Markus. Markus pasal 8 ayat 34. Firman Tuhan dalam Markus 8 ayat 34 tertulis begini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai warga Gereja Masehi Injili Minahasa, kita sudah ada di minggu-minggu atau masa raya Minggu Sengsara. Dalam kita menghayati bagaimana kesengsaraan Yesus, Dia menderita, menanggung sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Penghayatan iman untuk kesengsaraan Kristus itulah yang akan memotivasi hidup kita, kerohanian kita untuk benar-benar menjadikan Kristus sebagai teladan dalam hidup keberimanan kita. Dan perenungan kita di saat ini ketika kita membaca Markus pasal 8 ayat 34, perenungan ini adalah atau menceritakan tentang bagaimana Yesus yang walaupun sudah sekitar 3 tahun lebih bersama dengan murid-muridnya, memberikan pengajaran, pemahaman tentang bagaimana kehadirannya, arti pelayanannya, bahkan tanggung jawab imannya yang tentu diharapkan mampu untuk nantinya dilanjutkan dan diteruskan murid-murid. Tetapi ternyata semua murid, bahkan secara khusus Petrus, salah memahami. Mereka hanya memahami Yesus sebagai Mesias, sebagai yang diurapi Allah. Dalam pemahaman mereka, sebagai yang diurapi adalah orang yang nantinya dari segi pemerintahan, kekuasaan, yang akan membuat mereka terbebas dari belenggu, dari hal-hal yang membuat mereka menderita di waktu itu, secara khusus dari pemerintahan Romawi. Tentu pemahaman ini pemahaman yang salah. Maka ketika Yesus menceritakan, mengajarkan bagaimana penderitaannya yang harus dia jalani sebagai bentuk ketaatan kesetiaan untuk perintah Allah, bahkan dia harus menanggung sengsara sampai mati di kayu salib, murid-murid secara khusus Petrus tidak menerima. Bacaan ini menceritakan Petrus menegur Yesus. Justru karena itu pada akhirnya Yesus menghardik Petrus sampai mengatakan, "Enyahlah iblis." Nah, dari perenungan kita saat ini pun, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 8 ayat 34, Yesus mengatakan bahwa orang yang mau mengikut Dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Menyangkal diri artinya kita harus menyangkal keegoan kita. Untuk sekarang ketika orang sebagai, apalagi merasa sebagai orang yang punya jabatan, punya kekuasaan dari segi pemerintahan misalnya, atau dalam pelayan di gereja, tapi orang anggap itu sebagai jabatan ketika dipercayakan, maka kita harus menyangkal semua itu dalam tanggung jawab untuk mengikuti Yesus. Tapi mampukah kita, saya dan saudara, untuk melakukan itu? Orang harus mampu dengan Roh Kudus. Ketika orang minta, pasti orang akan dimampukan. Sebagaimana Yesus, dia mampu untuk melakukan itu, menyangkal diri. Dia sebagai yang ilahi, dari tempat yang maha tinggi datang ke dunia dalam kehinaan, menanggung sengsara sampai mati di kayu salib.
untuk saya dan saudara menebus dosa kita. Dia mampu, dia boleh. Masakan kita tidak boleh? Tentu ini jadi motivasi bahkan dalam penghayatan Minggu Sengsara. Marilah saya dan saudara torang rubah sikap dan pemikiran kita. Sangkal diri kita. Jangan keegoisan kita merasa diri lebih dari yang lain. Sampai di situasi apapun dalam pergaulan atau bahkan pelayanan, torang pandang enteng pe orang lain. Nah, apalagi ketika torang solewati masa ketika torang sebagai pemilih secara luas sebagai masyarakat, torang sudah memilih wakil-wakil kita di pemerintahan. Tentu tanggung jawab iman yang torang lakukan, bahkan siapapun yang terpilih, torang harus memberikan dukungan walau mungkin kita tidak memilih mereka. Dukungan dalam bentuk apapun, doa, motivasi. Kalau torang dekat dengan yang terpilih, torang ada kebersamaan untuk tentu menunjang semua program yang tentu demi kebaikan kita. Mari penghayatan iman Minggu Sengsara untuk torang motivasi diri. Kalahkan dan bahkan kuasai keegoan kita untuk hal-hal apapun demi kebaikan, tujuan untuk kebaikan bersama, bahkan ketika dalam pelayanan demi pertumbuhan iman, torang lakukan itu. Jangan terlalu fokus pada diri sendiri sampai torang berpikir, oh semua itu mau jadi kalau kita, lantaran kita. Kalau kita tidak ada, kalau bukan lantaran kita tidak mau jadi. Itu berarti torang belum mampu untuk menyangkal diri. Tapi biarlah firman ini boleh memotivasi saya dan saudara. Torang rubah sikap, pemikiran untuk akhirnya seperti bacaan firman, torang mampu untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Firman ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Mungkin dari segi kelemahan kedagingan kami tidak mampu. Tetapi hanya dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, pertolongan-Mu, kami mampu melakukan firman-Mu ini. Maka biarlah kami selalu dimotivasi dan dikuatkan untuk melakukan hidup yang Engkau kehendaki. Dari firman ini berdampak. Apapun yang kami lakukan menjadi berkat. Bukan untuk kepentingan kami, tapi semua demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Demikian sapaan berkat edisi kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.